Maka kalau ingin rumah tangganya harmonis, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan. Ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri, dia konsultasi sama Hasan al-Basri karena dia hendak menikahkan putrinya. Banyak yang meminang, bingung orang tua kadang-kala, dengan yang mana aku nikahkan putriku. Hasan al-Basri hanya kasih satu kriteria. Dia mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Engkau jangan menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Terserah dia mau kaya, mau miskin, dia mau punya pekerjaan tetap, belum punya pekerjaan tetap, syaratnya satu. Dia harus bertakwa kepada Allah. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau suaminya cinta sama istrinya sama putrimu ini, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in lam yuhibbah. Kalau ternyata suaminya nggak cinta sama putrimu, jadi boleh jadi rumah tangga itu dibangun bukan karena cinta. Mungkin dengan perjalanan hidup sang suami nggak suka sama istrinya. Kata Hasan Basri, lam yadlimha. Maka suami tidak akan mendolimi putrimu. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Dia takut dihisap sama Allah. Dia takut hari kiamat di persidangan ternyata yang dia hadapi istrinya dia sendiri. Boleh jadi cuma di hari kiamat nanti ternyata di persidangan itu yang kita hadapin istri kita sendiri. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ini suamiku ya Allah. Dia suka memakiku ya Allah. Dia suka menjelek-jelekan aku. Dia kalau marah kadangkala ucapan yang kotor dia ucapkan kepada aku. Mungkin suami lupa. Tapi biasanya perempuan itu mengingat. Maka bagi para perempuan jangan suka mengingat kejelekan suaminya. Ingatlah kepada kebaikannya. Di surat At-Thalaq ya. Surat At-Thalaq ini surat yang isinya tentang perpisahan. Ternyata di surat At-Thalaq ini Allah sebutkan takwa 5 kali. Di surat At-Thalaq, suratnya mungkin 1 halaman setengah ya. Kenapa? Karena takwa ini akan memberikan buah yang indah dalam kehidupan. Kalau orang tuanya bertakwa, insya Allah anak-anaknya dijaga sama Allah. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah ya. Kita semua tahu cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Khadir itu dikirim untuk renovasi bangunan yang hendak roboh. Kenapa? Disebutkan sebabnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Itu yang namanya bangunan itu milik 2 anak yatim yang hidup di kota. Di bawahnya itu ada harta tersimpan milik mereka. Jadi dulu orang nyimpen duit di mana? Di dalam rumahnya digali jemaah. Karena kebanyakan rumah dulu itu nggak pakai ubin ya. Dan itu kelebihan rumah dulu jemaah. Jadi nggak perlu anak kecil pakai pampers, pakai apa. Karena dia mau kencing ya kencing diserap sama. Kalau sekarang kan enggak. Itu tersimpan di sana. Apa kata Khadir menceritakan, wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya 2 anak yatim ini orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka nggak perlu takut dengan masa depan anak-anak kita. Tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau meninggal dunia. Dia mau meninggal dunia posisinya sebagai khalifah. Khalifah masih punya wewenang ya untuk menjadikan anaknya gubernur di kota ini, jabat ini itu. Biasalah yang namanya penguasa kan dia ingin mengamankan anak keturunannya. Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau meninggal dunia, datang tuh pejabat-pejabat negara mengatakan, "Ya Amirul Mukminin,
Anak-anakmu ini lo miskin loh semuanya. Disebutnya anaknya 5 apa 6 kata dia. Kalau engkau wasiatkan kepada mereka, ini kesempatan engkau masih berkuasa gitu loh. Kata Umar bin Abdul Aziz, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab. Sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa yatawallas salihin. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Artinya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau kalian orang soleh jangan takut. Allah akan lindungin kalian. Tapi sebagian orang tua kan kalau bicara anak, dia itu akan memikirkan harta. Oke, boleh engkau tinggalkan harta buat anak-anakmu. Tapi yang lebih penting bagaimana meninggalkan kesolehan buat anak-anak itu. Meninggalkan takwa buat anak-anak itu. Kalau bicara harta, Anda berjumpa dengan orang-orang yang dapat warisan miliaran. Berapa tahun kemudian jatuh miskin. Karena dia narkoba. Habis harta itu untuk foya-foya. Beda ya, orang dapat warisan sama orang bekerja. Apa bedanya coba? Kalau orang bekerja dengan keringatnya, dia itu sayang dengan duitnya. Ya Allah, aku ini dapat segini ini perjuangan. Tapi kalau dapat warisan, dia nggak capek sama sekali. Itu perbedaannya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan sesungguhnya pelindungku, kekasihku adalah Allah, dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Dan betul, anaknya Umar bin Abdul Aziz yang ditinggal mati bapaknya miskin, beberapa tahun kemudian sekali sodakoh 80 ekor kuda di jalan Allah. Orang kalau berpikir kok bisa ya? Itulah ketakwaan kepada Allah. Makanya di surat At-Talaq ini, di ayat kedua ya, di akhir ayat kedua, Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Yang ngasih solusi bukan orang tua. Biasanya kadang-kala kalau mau terjadi perceraian itu, anak konsultasi sama bapaknya sama ibunya, lalu orang tua mengatakan udah nak, nggak apa-apa nak, kalau harus bercerai sudah bapak yang akan mencukupimu. Hilangkan perasaan itu. Bapakku manusia, mungkin dia mati juga. Tapi Allah hayyun la yamut. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia yakin yang ngasih rizki bukan suaminya. Seorang suami juga seperti itu. Ada seorang suami yang diceraikan atau digugat cerai sama istrinya, padahal istrinya yang kaya raya sebenarnya. Akhirnya sang suami berpikir, ya Allah, aku kalau bercerai nanti, padahal istrinya nggak taat sama Allah. Sang suami ingin mempertahankan rumah tangganya karena urusan dunia. Akhirnya sang istri tetap gugat cerai. Ketika sang suami bertakwa kepada Allah, jangan takut, Allah yang akan kasih solusi. Maka dikatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Talaq ayat keempat Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kemudahan di urusan dia. Jadi ini prinsip utama dalam membina rumah tangga. Kita tahu kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.